Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia. Di episode ini, kita akan menyelami kisah perjalanan Henry Manampiring, seorang penulis dan orang di balik buku Filosofi Teras. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Henry Manampiring menceritakan awal cerita di balik Filosofi Teras. Berawal dari penyakit depresi yang Henry derita dulu, dari situ ia menemukan filsafat Stoa dan menjadi referensi utama dari buku Filosofi Teras. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Medio by KG Media dan Motion FM di Spotify. Gimana itu cerita bisa menemukan filosofi teras ya, dan memberi nama yang khas kan untuk Stoa? Oh iya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2017. 2017 itu saya itu depresi, Mas. Gitu. Berat? Depresi beneran tapi, Mas, bukan yang ngaku-ngaku doang. Iya, depresi emang berat ya harus. Iya, soalnya nih diagnosa klinis gitu oleh psikiater. Gitu. Bukan self diagnose untuk mengatakan depresi. Bukan diagnosa sendiri gitu. Memang saya bertemu dengan psikiater ya. Gitu, dengan gejala-gejala yang saya rasakan karena udah mengganggu hidup gitu ya. Pasangan saya juga, istri saya juga merasa saya harus mencari pertolongan gitu. Soalnya udah sampai ada pikiran bunuh diri, Mas. Saking depresinya Iya, depresi klinis kan bisa memicu pikiran bunuh diri. Apa karena juga. pekerjaan atau karena hal-hal yang di luar itu? Nah, itu dia uniknya. Tidak ada satu faktor yang bisa saya isolir gitu. Misalkan karena di PHK atau karena kerabat meninggal, nggak ada peristiwa yang sangat Pasti untuk sebagai penyebab atau iya, nggak ada. diisolir. Tapi mungkin banyak faktor yang bersama-sama kali ya hadir. Ya udah, pada saat itu saya menerima vonis dokter, psikiater kan dokter. Jadi saya diterapi obat, gitu. Nah di tengah-tengah terapi obat itu, saya ke toko buku, gitu ya, ke toko buku. Memang saya suka membaca. Pada waktu itu di toko buku itu di bagian yang baru tiba ya, new arrival itu ada bukunya Massimo Pigliucci. Oke, disebut di buku itu juga. Judulnya How to be a Stoic. Nggak tahu kenapa waktu itu kepikiran saya mau baca gitu. Saya nggak tahu apa-apa tentang stoicisme, nggak tahu apa-apa. Pernah dengar kata stoik. Kalau dalam bahasa Inggris tuh biasanya dipakai untuk mendeskripsikan orang yang nggak beremosi gitu kan. Kesannya tuh tegar gitu. Jadi saya nggak punya informasi apapun. Saya coba baca deh. Yang memicu pertama untuk ngambil buku itu sampulnya kah atau stoicism itunya kah? Karena namanya aja How to be a Stoic aja gitu kan. Stoic gitu kan. Ya udahlah, saya pengen mendalami gitu kan. Nah, pada saat saya baca terus itu, saya kok jadi merasa sangat terbantu kondisi saya. Bukan hanya terbantu sih, mungkin bisa dibilang mempercepat kesembuhan ya. Gitu. Jadi apa yang saya pelajari di filsafat Stoa ini, ini membantu saya lebih tenang gitu, mengurangi gejala depresi saya. Sampai waktu saya berikutnya konsultasi ke psikiater lagi, saya bilang, "Dok, saya kayaknya nggak perlu obat lagi deh," gitu. Kabar buruk sekaligus kabar gembira. Enggak, buat dia tetap kabar gembira gitu kan. Dia justru kagum gitu kan. Bagaimana? Apa yang bisa membantu kamu gitu. Saya bilang ya saya ketemu filsafat ini gitu. Oh ya bagi dia mah kalau pasiennya membaik ya membaik aja gitu kan. Jadi udah sampai situ aja, pengobatannya cepat. Saya nggak dikasih obat lagi, ya syukurlah sampai
sekarang gitu. Nah tadi pertanyaannya kenapa filosofi teras ya namanya ya. Jadi sesudah membaca buku itu saya merasa terbantu. Saya kepikir saya pengen cerita nih apa yang sudah dialami, penyembuhan yang terjadi. Iya, efeknya gitu ya. Karena menurut saya harusnya lebih banyak orang Indonesia lain yang dapat manfaat mengetahui ini. Waktu itu belum ada buku-buku Stoa diterjemahkan, gitu. Yang ada buku import. Ya, jadi saya pikir saya nekat aja gitu. Saya bikin buku perspektif orang Indonesia terhadap filsafat ini, Stoa ini, gitu. Modal nekat aja gitu. saya tulis aja gitu. Nah, kenapa namanya filosofi teras? Karena kaum Stoa itu dulu itu pada saat berguru atau mendengarkan guru filsafatnya itu mengambil tempat di tempat namanya teras berpilar gitu. Jadi di Agora kota Athena ya namanya, alun-alun. Semacam alun-alun ada sebuah tempat gedung, dia itu kayak teras berpilar. Nah mereka ngumpulnya di situ. Stoa. Nah teras berpilar itu bahasa Yunaninya Stoa, poikile gitu. Jadi sebenarnya para pengikut Stoa ini bisa diterjemahkan anak-anak teras ini. Jadi saya suka bilang kalau dulu kuliah nggak pernah pulang, nongkrong di teras rumah teman atau atau di teras kampus, nah kamu udah jadi kaum Stoa. Nah, jadi saya pikir saya terjemahkan aja lah. Untuk memudahkan juga pasti. Betul. Ya. Orang menangkap dan memahami pesannya. Ya. Betul. Jadi kalau saya tulis judul bukunya Filosofi Stoa, mungkin orang ini apa gitu. Saya bilang aja filosofi teras. Tapi ada efek negatifnya, Mas. Iya, apa itu? Waktu awal baru terbit, bukunya suka nyangkut ke arsitektur. Dipikir kamu main soal teras. Ditaruhnya di rak desain interior. Bukan buku politik, kan pejabat teras. Bisa juga. Enggak sih, enggak nyampe sejauh itu. Tapi buku arsitektur. Iya, atau buku interior desain. Ini waktu awal-awal terbit sih. Tapi ya sekarang di tempat yang benar, di pengembangan diri. Lalu ketika Mas Hendry mendapatkan pengalaman penyembuhan itu kan, lalu melihat buku ini kayaknya perlu disampaikan ke banyak orang ya. Dan di salah satu yang Mas Hendry sebut itu kan, posisi Mas Hendry waktu itu depresi terus kemudian sembuh ya, atau membaik banget lah. Betul. Titik apa yang membuat Mas Hendry ngerasa ini nih yang harus diketahui orang supaya orang nggak mengalami apa yang saya alami? Di titik pada saat saya bisa terbebas dari obat-obatan itu, gitu. Jadi obat-obatan dalam terapi psikiater itu membantu ya. Kalau bertanya kepada saya sih terbantu. Ya. Iya. Dan saya pikir ada stigma yang keliru ya. Orang awam di Indonesia tuh jangan ke psikiater dikasih obat nanti kamu ketergantungan gitu kan. Jadi banyak mitos-mitos yang keliru yang akhirnya menghambat penyembuhannya. Orang kita itu buat mencari pertolongan medis. Ke dokter nggak mau tapi ke dukun malah kan aneh ya. Lebih nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, minimal dokter ada kaidah ilmunya. Nah jadi pada saat saya merasa terbebas lah ya dari beban depresi itu gitu. Karena kalau lagi depresi klinis itu semuanya kayak kelabu, Mas. Gitu. Kayak nggak ada semangat hidup. Masa depan itu tuh kayak gelap gitu. Nah, obat-obatan itu membantu simptomnya. Ya. Tapi dia tidak tidak memfix underlying penyebab utamanya ya. Gitu. Nggak ke intinya gitu. Iya. Dan psikiater juga bilang waktu dia memberikan saya obat, ingat ya, obat-obatan ini bukan solusi. Saya kebetulan mendapatkan psikiater yang baik ya, yang nggak mengandalkan obat. Dengan jujur ya. Obat-obatan ini hanya untuk simptom, supaya kamu pikirannya nggak terlalu gelap, nggak sampai mikirin bunuh diri. Tapi pada akhirnya kita harus memfix, ada apa nih, gitu ya, penyebab utamanya. Nah, saya pikir filsafat Stoa waktu itu membantu di penyebab utamanya. Jadi obatnya membantu gejalanya. Stoanya itu membantu untuk penyembuhan akar masalahnya gitu ya. Akar masalahnya itu terbantu di filsafat Stoa. Dan kalau kita pelajari filsafat Stoa itu memang sangat menekankan menjaga pikiran. Gitu. Itu yang mengurangi kelabu dan perasaan depresi. Apa menjaga pikiran itu gimana? Karena ada satu kutipan dari Epictetus ya, salah satu filsuf Stoa. Dia bilang sebenarnya manusia itu terganggu, resah gitu ya, gelisah itu bukan karena
peristiwa eksternal atau kelakuan orang lain. Kata Epictetus, kita semua disturb gitu ya, resah, gelisah, cemas, itu karena opini kita tentang peristiwa atau orang tersebut. Gitu. Jadi kalau kita bawa ke situasi sekarang ya, lu kenapa stres banget gitu kan? Oh, gue stres karena BBM naik gitu. Misalkan. Nanti filsuf Stoa akan bilang, no, bukan BBM naik yang bikin kamu stres. Gitu. Tapi kamu punya opini atau penilaian apa terhadap kenaikan BBM. Itu yang bikin kamu stres, bukan BBM naiknya. Gitu. Stoa membantu menata pikiran itu ya. Betul. Membuat kita lebih tepat menaruh perhatian atau kecemasan kita pada hal yang sewajarnya bisa kita lakukan atau ada di dalam, sering nyebut Mas tadi kan kendali diri dan kendali dikotomi gitu. Kendali. Iya, jadi stoicisme itu sebenarnya mengajak para praktisi atau pengikutnya gitu ya untuk mawas dulu terhadap pikiranmu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita merasakan emosi negatif, apapun itu ya, marah, takut, cemas, gelisah, biasanya kita kan buru-buru menyalahkan pihak eksternal, betul nggak? Oke. Gitu. Nih saya nih sedih, patah hati, salah mantan gitu. Misalkan kan, atau baca media sosial marah-marah, ini semua salah rejim gitu kan. Kalau kita kan paling cepat menyalahkan kan pihak lain ya, gitu. Tanpa melihat ke dalam. Betul. Nah, stoicisme ngajak justru untuk sebentar gitu. Yang harus dicek itu sebenarnya opini, pikiran kamu sendiri gitu. Dan sebagai konsekuensinya, rahasia untuk bisa tenang atau bahagia itu kembali ke hal yang bisa kita kendalikan, yaitu opini, pikiran kita. Karena mereka bilang semua dalam hidup kita itu bisa dibagi dua, dikotomi kendali. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ada hal yang bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa dikendalikan itu ya hanya pikiran, perbuatan, perkataan saya. Nah, kata para filsuf itu, bahagia atau tidaknya hidup kamu sebenarnya cukup dari hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kalau ininya beres, gitu ya, mau ada pergantian presiden kayak BBM naik turun atau pandemi, kalau ininya beres, kamu tetap tenang. Di titik itu Mas Hendry kemudian bisa lepas dari depresi. Iya. Sebelumnya apa yang dicemaskan sedemikian banyak sehingga tidak bisa memilah mana yang bisa dikendalikan dan mana yang nggak bisa dikendalikan? Nah itu, jadi mungkin waktu itu hidup saya ada beberapa hal yang berubah sekaligus ya. Pada saat itu baru menjadi ayah, gitu. Pada saat itu juga ada pergantian pekerjaan, gitu pindah ya. ke tempat baru. Iya, gitu. Jadi ada beberapa faktor dan mungkin jadinya terisi terus dengan skenario negatif gitu loh. Ya, terlalu banyak pikiran negatif. Padahal kalau udah mengetahui disiplin yang diajarkan filsafat Stoa, kamu salah bener gitu, terobsesi padahal nggak bisa kamu kendalikan juga gitu. Ya kan? Apa kata orang, apa kata bos gitu kan. Nanti komen di medsos, netizen. Iya, atau komentar netizen gitu ya. Gitu. Itu kan di luar kendali gitu. Kalau kamu pusingin hal yang di luar kendali, kamu membuang-buang waktu, energi kamu gitu. Udah nggak bisa selesai juga. Nggak akan selesai. Udah nggak bisa dikendaliin, kamu pusingin lagi. Kenapa nggak kamu allocate energi dan pikiran kamu di hal-hal yang memang under your control dan itu liberating, lucu. Membebaskan ya. Iya. Jadi paradoksnya dari kedamaian Stoa itu adalah dengan letting go of control malah lebih tenang. Karena kita sumber stres tuh kan karena pandemi nih. Kapan kelar, apalagi nih cacar monyet gitu kan, gitu. Ini politisi ngomong apa lagi gitu kan, astaga data bocor lagi. Sesuatu yang di luar kendali kita semua kan itu ya. Iya, kalau kita pusingin terus kamu stres sendiri loh, gitu. Let it go, hal yang di luar kendali. Now what we can do, mendingan fokus ke situ. Itu yang tadi Mas Hendry membantu untuk melokalisir juga ya akhirnya. Kan tadi kan depresinya nggak ketahuan nih sebabnya apa. Betul. Setelah belajar atau membaca buku Stoa tadi, terus ngerasa ada yang perlu dilokalisir nih, ada yang perlu dilepas gitu ya. Iya. Dan fokus di yang bisa dilokalisir yang dikendalikan tadi ya. Justru learning to let go, gitu. Supaya bisa fokus ke hal yang lebih bermanfaat, gitu. Terus kemudian menjadikan ini buku, Mas Hendry kan
sangat memperhatikan perilaku konsumen ya. Juga melihat hal yang sama di banyak orang dengan situasi kayak gini, kemudian terus bikin buku. Iya, jadi salah satu motivasi saya bikin buku ini karena saya merasa filsafat Stoa ini kayaknya relevan deh bagi banyak orang Indonesia. Ya. Dan itu saya dapat dari mengamati media sosial aja, gitu kan. Masa yang lihat. Kaum netizen ini kan cepat terpelatuk ya, gitu. Kadang-kadang saya lihat baru hal satu pernyataan sedikit gitu ya, misalkan dipenggal gitu ya, pernyataan toko, wah ya ampun, meledaknya reaksinya udah kayak apa gitu kan. Dan ini kan masa yang reaktif ini kan rentan dimanipulasi, ya nggak? Persis, ya. Iya kan? Kalau ada tokoh-tokoh nggak bertanggung jawab tahu, wah ini gampang nih, orang Indonesia nih kayaknya gampang nih disulut sedikit kan. Lahirlah hoax, ya nggak? Lahirlah fake news. Karena kita tidak pernah mengambil jeda, tapi langsung bereaktif misalkan. Nah itu sesuatu juga yang sangat diajarkan oleh filsafat Stoa gitu. Jangan terlalu cepat reaktif, jangan terlalu cepat jump to conclusion, gitu. Kasih jeda, pikir, rasional. Jadi saya pikir, wah ini kayaknya lebih banyak orang Indonesia yang perlu tahu nih. Dan waktu itu nggak ngetop Stoicisme 2017 itu adanya buku import kan. Saya modal nekat aja gitu. Yang penting saya mendapat bimbingan dari profesor ya Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Romo Setio. Saya datang ke kelasnya, saya juga pelajari buku-bukunya, baik yang buku yang sifatnya kontemporer, jadi ditulis oleh penulis sekarang, maupun buku aslinya. Kan udah, kalau dalam bahasa Inggris kan banyak tuh ya, literatur asli Stoicisme gitu. Nah saya ramu dalam konteks keindonesiaan. Karena yang menarik itu adalah filsafat yang sama, kalau mungkin dibaca oleh orang Inggris, mungkin aplikasinya beda dengan filsafat yang sama diaplikasikan di Indonesia karena ada faktor budaya yang berbeda. Sebagai contoh, saya rasa di Indonesia itu kental banget kan, apa kata orang gitu. Sangat concern dengan pernyataan atau pendapat orang. Iya kan? Itu kan faktor kultural yang khas. Gitu kan. Kita sebagai masyarakat kolektif selalu berperilaku atau bertindak itu mikirin menyesuaikan apa yang diinginkan orang. Gitu. Nanti tetangga bilang apa? Iya, tetangga bilang apa gitu kan. Kan beda ya. Kalau kita mungkin Stoicisme di orang Inggris yang lebih individualis mungkin bukan itu titik masalahnya. Jadi itu yang saya angkat di buku Filosofi Teras. Gitu. Jadi perspektif orang Indonesia melihat filsafat ini seperti apa. Saya nggak pernah mengklaim buku Filosofi Teras ini sebagai referensi akademis. Saya tulis tuh di kata pengantar. Di akhir juga tolong jangan jadikan ini bukan buku kuliah filsafat Stoa. Gitulah, carilah buku yang benar. Saya lebih suka buku ini dilihat sebagai sharing orang awam. Gitu. Mengenai filsafat ini, kalau tertarik lebih lanjut, carilah sumber-sumber yang lebih otoritatif lagi. Anggap aja ini appetizer, Mas. Tapi karena based on pengalamannya Mas Hendry, lalu kemudian melihat fenomena dan behavior netizen atau warga Indonesia, ini malah kayak klop ya. Dan kemudian kok dilalahnya pas pandemi. Dan ini kan kayak menjadi, saya ngerasa beruntung juga mengetahui ini lebih awal gitu ya, bahwa ada proses di mana kita harus merespon dengan lebih tenang, lalu memisahkan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang enggak, dan itu melepas begitu aja. Banyak orang di luar sana nggak mendapati itu. Dan Mas Hendry mendapati buku ini dan kemudian di pandemi itu connect, kemudian meledak, itu gimana lihat reaksinya? Iya, waktu saya menulis ini kan bukunya keluar Desember 2018 ya. Gitu. Desember 2018, terus 2019 makin beredar. Nggak ada tuh yang terbayang ada pandemi kan. Gitu. Terus kita kan berita itu pandemi di Cina itu akhir 2019 ya. Ya, Desember 2019. Pasien 01 ya. Gitu. Kita masih menganggap enteng kan waktu itu, ada denial ya. Enggak lah gitu kan, orang Indonesia. Jamu. Orang Indonesia ada pon-pon gitu kan. Jangan khawatir gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba itu menerpa kita gitu ya. Dan mungkin itu salah satu penyebab penyebab
filosofi teras jadi relevan. Karena sebenarnya pandemi ini nih, menurut saya ya, mengajarkan kita itu, kita sungguh nggak punya kendali pada alam. Ya, saya pikir ini mungkin pelajaran alam gitu. Ya. Sebagai manusia kita dengan perkembangan teknologi kita yang sangat canggih gitu ya. Dengan sangat keras itu bahwa kita nggak bisa punya kendali gitu. Kita sebelum pandemi kita hidup dalam ilusi men are in control of everything ya kan. Wah, segala penemuan teknologi. Dan masa depan bisa diatur segala macam. Oke. Tiba-tiba alam menampar kita dengan makhluk yang sangat kecil gitu kan. Bahkan nggak kelihatan. Nggak kelihatan mata itu. telanjang. Iya, bisa mendisrupsi hidup kita sampai 2 tahun gitu kan. Sampai 2 tahun lebih. Dan apa ya, kalau mungkin ada filsuf Stoa zaman dulu yang hidup di sekarang tuh, mereka ketawa aja gitu. Mereka akan bilang, bener sih, nggak ada yang, kamu nggak bisa kendalikan semuanya kan. Dan kita belajar rendah hati ya. Iya. Rendah hati ternyata banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah sekarang tinggal semakin cepat kita menerima itu, kita semakin tenang. Jadi nggak denial lama gitu ya. Atau udah denialnya lama, marah-marah, mencari kambing. Mencari kambing hitam. Pemerintah lah, ini belum dapet lah. Ini. Betul, tidak produktif. Atau ekses lain adalah tidak menggunakan nalar. Ya, terus mulai pengobatan yang nggak jelas gitu kan. Akhirnya membuang waktu dan biaya. Jadi pandemi ini menjadi sebuah pelajaran besar ya. Dan saya harap kita semua nggak melupakannya buru-buru. Takutnya kan kita katanya bangsa pemaaf dan pelupa. Pemaaf dan pelupa. Dan dua hal itu, pemaaf dan pelupa, itu membuat kita nggak belajar dari pengalaman yang sudah lalu ya. Dan buku ini kan sebenarnya merecord pengalaman yang sudah lalu dan bisa relevan terus ya. Betul. Nah ini untung Mas Wisnu menyebut ini. Jadi yang membuat saya impressed banget ya pas saya membaca teks asli ya. Oke. Saya membaca teks asli Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus gitu. Mereka yang hidup antara 2000 sampai 2300 tahun yang lalu. Yang bikin saya jatuh cinta sekali adalah pada filsafat ini adalah ternyata kondisi manusia yang digambarkan oleh mereka 2000 tahun yang lalu itu nggak ada bedanya mas sekarang. Nggak ada bedanya mas. Permasalahan hidup, kejulitan manusia itu gitu dialami ya. juga pada waktu itu. Stresnya manusia, takut sama politik gitu kan. Apalagi zaman dulu era kaisar kan lebih serem lagi. Pas saya baca, lah ini sama aja. Jadi kita sekarang hidup dengan smartphone canggih, internet. Itu barang-barang itu memang hebat dan canggih. Tapi inti manusia gitu ya, cara kita berpikir itu ternyata nggak banyak berubah. Masalah kita itu aja. Dan itu membuat saya kagum pada 2 dimensi. Pertama dimensi waktu. Artinya manusia itu nggak jauh berbeda masalahnya dengan 2000 tahun yang lalu. Tapi ada dimensi geografis. Oke, yang membedakan satu tempat dengan tempat lain. Iya. Maksudnya ini saya membaca filsuf orang bule ya. Dalam tanda kutip saya bisa bilang orang bule kan. Tapi saya merasa tidak ada sekat gitu. Yang artinya kan mau dia orang bule, orang Yunani kuno, sama saya orang Indonesia, orang Asia Tenggara. Kok ternyata nggak banyak perbedaan tuh. Persoalan kemanusiaannya sama gitu. Iya. Iya kan? Persoalan kemanusiaannya sama. Jadi kalau ada orang yang menciptakan perbedaan gitu ya, diskriminasi, rasisme gitu, itu ternyata konyol. Dan nggak relevan sama sekali. Nggak relevan gitu. Betul, ada perbedaan kultur, budaya, agama itu biasa. Tapi di level yang terdalam, keresahan manusia, apa yang kita cari, itu sama gitu. Jadi kenapa kita bertengkar, berkelahi atas nama perbedaan yang superficial? Iya. Padahal basicnya sebenarnya sama pencariannya. Dan itulah ternyata saya juga belajar kata kosmopolit, ya, kosmospolit gitu ya. Kita adalah warga dunia. Itu ternyata sudah diajarkan oleh kaum Stoa juga. Jadi mereka yang dari awal tuh tidak melihat pentingnya membedakan atas sekat warna kulit, agama gitu. Karena kita belong to the same species gitu. Makanya Mas Henry juga menyebutkan filsafat ini bukan filsafat individualis kan. Filsafat yang memperhatikan community, memperhatikan bahkan semestanya kan. Betul. Kan dia melihat itu sebagai bagian yang
melingkupi kita kan. Betul. Selaras ya, keselarasan berselaras dengan alam atau harmoni itu sangat ditekankan. Jadi Marcus Aurelius bilang manusia itu tuh kayak gigi atas sama gigi bawah. Kita butuh dua-duanya kan, tangan kiri dan tangan kanan, kaki kiri dan kaki kanan. Kita tuh harus bekerja sama, menjaga keharmonisan itu. Dan kalau kita mulai keluar dari keharmonisan itu, yang rugi kita sendiri. Dan itu termasuk selaras dengan alam. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Medio Podcast Network pamit undur diri.